Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, Gatek akan membahas tentang Erapor SMK versi 5.1.6. Buat teman-teman yang sudah menggunakan Erapor SMK, mungkin video ini tidak begitu penting, boleh di skip. Dan buat teman-teman yang baru menggunakan Erapor SMK, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman bantu support channel Gatek dengan cara berikan subscribe, berikan like, berikan komentar, dan teman-teman bagikan ke grup-grup, ke teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, untuk Erapor SMK sekarang sudah di versi 5.1.6, yang mana di rapor tersebut sudah disediakan menu untuk penilaian PK dan P5BK. Sekarang kita coba masuk ke rapor. Untuk masuk ke rapor, kita menggunakan browser. Untuk browsernya ini tidak ada ketentuan, akan tetapi disarankan menggunakan Chrome. Kemudian secara default, alamat dari Erapor SMK apabila kita akses di servernya langsung, maka alamatnya akan localhost 8154. Jadi untuk teman-teman yang langsung mengakses Erapor langsung dari server Erapornya, jadi kita gunakan alamat localhost 8154. Jadi kita gunakan portnya 8154. Cara lain juga bisa teman-teman, yaitu teman-teman harus lihat dulu IP address yang digunakan oleh komputer di mana kita meletakkan atau menginstalkan Erapor SMK. Di sini kita coba lihat IP-nya. Kita gunakan perintah IP config. Di bagian IP config ini terlihat IP-nya yaitu 192.168.24.208. Jadi teman-teman juga bisa mengakses Erapor ini dengan alamat 192.168.24.208.8154. Maka yang akan tampil tetap halaman yang sama. Dan di sini Gatek sudah menggunakan dua Ethernet. Satu lagi IP-nya 70.70.1.242. Coba kita akses 70.70.1.2.8154. Oke, sekarang kita. Jadi tiga link ini bisa kita gunakan untuk mengaksesnya. Kalau dari komputer tempat kita menginstalkan Erapor, bisa langsung pakai localhost. Sedangkan untuk klien yang terhubung ke jaringan yang satu network atau menggunakan jaringan lokal, bisa juga mengakses dengan alamat IP address yang digunakan oleh komputer yang kita gunakan. Jadi teman-teman tidak perlu menginstalkan Erapor di setiap klien.
Akan tetapi teman-teman hanya butuh satu komputer yang dijadikan sebagai server Erapor, kemudian komputer yang lain melakukan akses ke server yang sudah terinstall Erapor tersebut. Untuk alamat itu hanya pilihan teman-teman, boleh teman-teman pasangkan 2 adapter atau 1 adapter pun cukup. Dan nanti diakses dari komputer lain yang terhubung ke jaringan. Itu untuk alamat dari Erapor yang kita gunakan. Selanjutnya kita coba masuk ke Erapor. Kita masuk sebagai administrator. Untuk administrator ini tentu beda-beda, teman-teman sesuaikan alamat yang teman-teman gunakan di sekolah teman masing-masing. Sekarang tampil halaman beranda dari Erapor SMK. Di sini kita dapat melihat jumlah PTK, jumlah peserta didik, berapa rencana penilaian yang sudah dibuat, dan berapa buah penilaian per KD yang sudah dilaksanakan. Dan identitas sekolah akan terlihat secara jelas dan secara detail. Kemudian versi aplikasi dari Erapor SMK, kemudian versi database yang kita gunakan. Dan di sini pun teman-teman bisa menonaktifkan status penilaian dengan cara mengklik nonaktif. Begitu juga teman-teman bisa bergabung dengan grup Facebook dan grup Telegram, atau teman-teman apabila mendapatkan kendala, di sini ada tim help desk yang bisa teman-teman tanyakan kendala yang teman-teman hadapi. Kemudian di menu sinkron, di sini ada menu ambil data dapodik, kirim data Erapor. Ya. Kalau untuk sinkron Erapor sekarang kita menggunakan nama aplikasinya Erapor Synchronize. Jadi kalau awal-awalnya dulu Erapor memang langsung ditarik dari aplikasi. Kalau sekarang kita menyinkronkan menggunakan komputer dapodik yang sudah diinstalkan Erapor Synchronize. Kemudian di bagian pengaturan, di sini ada pengaturan umum. Pengaturan umum ini untuk logo sekolah, tanggal cetak rapor, kemudian waktu yang kita gunakan, apakah waktu Indonesia Barat, apakah waktu Indonesia Tengah, atau waktu Indonesia Timur. Untuk tanggal rapor ini kita sesuaikan tanggal berapa rapor kita cetak. Kemudian untuk periode aktif di sini kita bisa ganti. Seandainya kita ingin memperbaiki data-data penilaian dan kita akan meminta guru-guru untuk mengaksesnya. Jadi kita tinggal ganti kemudian kita simpan, maka akan terganti nantinya. Begitu juga untuk hak akses pengguna. Di hak akses pengguna ini ada menu atur ulang pengguna. Ini sebenarnya sangat sangat kita butuhkan sekali. Akan tetapi di aplikasinya ini kita menghapus user ini satu-satu, kita menghapusnya. Yang jadi pertanyaan sekarang mungkin kenapa kok kita menghapus user di Erapor SMK ini? Jadi
Mungkin teman-teman akan mendapatkan kendala di saat teman-teman login, ternyata saat login tersebut teman-teman tidak tampil menu untuk wali kelas, sedangkan si guru tersebut, contohnya di sini guru tersebut adalah sebagai walas atau wali kelas. Nah, di sini kita bisa hapus dulu usernya, kemudian tambahkan lagi. Nah, jadi seperti itu tahapan-tahapannya. Jadi kalau saran Giatek, sebelum teman-teman meminta guru-guru untuk mengisi penilaian di e-rapor, teman-teman pastikan seluruh user yang ada di e-rapor teman-teman hapus, kemudian teman-teman atur ulang pengguna, agar nanti jenis penggunanya itu sesuai dengan data-data yang terbaru. Kemudian di menu referensi GTK, di sini ada referensi guru. Di sini akan tampil seluruh guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian ada referensi tendik. Referensi tendik ini adalah tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya kita coba membahas menu referensi rombel. Di menu referensi rombel ini terlihat nama rombel ini atau kelas, nama wali kelasnya, program kompetensi, dan anggota rombel serta pembelajaran. Untuk anggota rombel, di sini teman-teman bisa mengatur di e-rapornya nanti apabila siswa tersebut tidak sekolah lagi, teman-teman bisa langsung klik keluar. Jadi dikeluarkan dari e-rapor sehingga nanti tidak mengganggu aktivitas penilaian Bapak Ibu yang mengisi e-rapor. Kemudian di menu pembelajaran, di sini teman-teman melakukan mapping nomor urut dari rapor yang akan dicetak nanti. Jadi di sini ada kelompoknya umum, kelompok kejuruan, dan muatan lokal. Jadi di sini ada terlihat di kelompok umum ini nanti urutan pertama itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi seperti itu teman-teman. Ini tidak usah kita simpan. Selanjutnya ada referensi peserta didik. Di sini ada peserta didik aktif. Ini akan terlihat seluruh peserta didik yang masih aktif yang akan dilakukan penilaian. Dan di bagian peserta didik keluar akan terlihat nanti nama-nama siswa yang sudah kita keluarkan di menu referensi rombel yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ada referensi mata pelajaran. Di referensi mata pelajaran ini terlihat seluruh mata pelajaran dan kurikulum dan tingkat pendidikannya akan tampil nanti di sini. Lumayan banyak tampilnya. Coba kita lihat. Ada 5 kali 100, ada 500. Di sini ada nama kurikulumnya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke referensi ekstrakurikuler. Di bagian referensi ekstrakurikuler tidak ada nama ekskulnya. Pertanyaannya kenapa ini tidak ada? Karena di Dapodik tidak ada diinputkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada referensi teknik penilaian. Di referensi teknik penilaian ini bisa Bapak Ibu operator atau admin rapor menambahkan atau mengganti nama-namanya. Di sini bisa teman-teman tambahkan pengetahuannya apa namanya,
atau bisa juga teman-teman lakukan edit. Di sini ada tes tertulis atau namanya yang lain boleh diganti. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ada referensi acuan sikap. Referensi acuan sikap ini ada integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Selanjutnya ada profil pengguna. Di sini teman-teman bisa mengganti kata sandi atau sandi password yang digunakan untuk masuk ke rapor. Jadi kalau mau teman-teman mau ganti, tinggal teman-teman tambahkan di menu sandi ini sandi yang sedang digunakan, kemudian tambahkan sandi baru. Selanjutnya ada daftar perubahan. Di sini terlihat perubahan-perubahan yang sudah dilakukan atau yang sudah dikembangkan rapor SMK mulai dari versi 5.0.0 sampai ke 5.1.6. Selanjutnya ada menu cek pembaharuan. Di menu cek pembaharuan ini terlihat ada informasi pembaharuan belum tersedia. Di rapor versi 5.1 kita melakukan proses update-nya langsung dari aplikasi. Jadi nanti ada menu untuk melakukan proses update atau pembaharuan aplikasi e-rapor. Selanjutnya ada menu keluar dari aplikasi. Jadi untuk user, administrator, menu-menu yang ditampilkan sudah Gatek coba jelaskan. Dan di video berikutnya Gatek akan coba menjelaskan menu dan penilaian yang digunakan oleh guru dan walas. Untuk video kali ini Gatek cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.